Ratu voli Korea dibuat melongo tak percaya usai Megawati Hangestri Pertiwi menjadi sorotan setelah raih penghargaan dari Channel of the TV. Sebuah kanal yang membahas dunia olahraga di Korea. Mendapatkan banyak views YouTube berkat konten yang mengupas kiprahnya di Liga Voli Korea. Bagaimana mungkin pemain luar Korea bisa membawa ledakan rekor yang di luar akal? Bahkan Megawati disambut lebih meriah daripada pemain asli Korea Selatan itu sendiri. Pada musim 2024-2025, dunia voli Korea kembali dipenuhi dengan gebrakan yang tak terbantahkan. Sosok yang kini menjadi perhatian utama di Liga Voli Korea adalah seorang pemain yang belum lama ini mencetak sejarah. Siapa lagi kalau bukan Megawati Hangestri yang kini semakin bersinar di tim Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Di musim keduanya, Megawati yang sebelumnya harus menunggu 7 musim untuk membawa timnya ke babak playoff, kini menorehkan pencapaian luar biasa. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut kembali menunjukkan kualitas terbaiknya dengan performa yang sangat dominan. Megawati kini menduduki peringkat ketiga dalam daftar top skor Liga musim ini. Tak hanya sekadar mencetak poin, Megawati menjadi mesin penghasil angka utama bagi Red Sparks yang sukses melaju ke babak playoff secara back-to-back. Angka-angka yang ia torehkan semakin mempertegas bahwa ia adalah pemain yang tak bisa diremehkan. Tak hanya bermain sendirian, Megawati juga dikenal dengan duet mautnya bersama Vanja Bukilic. Duet ini menjadi salah satu kekuatan utama bagi Red Sparks. Sayangnya musim ini Vanja harus absen karena cedera robek otot ligamen kaki kiri. Walaupun demikian, Megawati terus menunjukkan performa gemilang bersama timnya. Bersama rekan-rekannya, Megawati berhasil membawa Red Sparks meraih 13 kemenangan berturut-turut, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klub. Rekor kemenangan ini bahkan melampaui rekor yang tercatat pada musim 2018-2019, membuktikan bahwa Red Sparks kini menjadi salah satu tim yang paling disegani. Namun, pencapaian Megawati bukan hanya di dalam lapangan. Pemain berusia 25 tahun ini kini menjadi sorotan utama media. Keberadaannya di Korea membuat lonjakan popularitas luar biasa di dunia maya. Bahkan namanya mampu menyaingi tim-tim besar seperti Pink Spiders yang selama bertahun-tahun mendominasi liga. Tim Suwon Hyundai E dan Chaehyul State sukses merangsek ke peringkat 2 klasemen Liga Voli Korea, tapi kebahagiaan mereka terasa kurang lengkap. Meskipun meraih kemenangan telak di kandang sendiri atas Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, ada satu hal yang masih mengganjal di benak mereka. Bermain di Suwon Gymnasium, Korea Selatan, Minggu kemarin, Hyundai tampil ganas dan menyapu bersih pertandingan dengan skor 3-0, 25-16, 25-16, 25-16. Hasil ini bukan cuma mengamankan posisi mereka di peringkat 2, tapi juga membuat mereka unggul 3 poin atas Red Sparks. Sebuah pencapaian luar biasa, tapi ada satu catatan yang bikin kemenangan ini terasa sedikit hambar. Pelatih Hyundai, Kang Sang-hyung, terang-terangan mengaku menyesal karena Red Sparks hanya menurunkan skuad pelapis. Dari tim inti hanya libero Noh Ren yang tampil, sementara bintang asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, sama sekali tidak dimainkan. Padahal Hyundai sendiri menurunkan hampir semua pemain terbaik mereka untuk pertandingan ini. Kami ingin Mega dan pemain inti lainnya bermain, ujar Kang dengan sedikit kecewa, dikutip dari Bola Sport via atas speaker.
Meski menang telak, Hyundai sempat menghadapi tekanan di awal laga saat Red Sparks memberikan perlawanan sengit. Saya pikir para pemain kami merasa tertekan di awal pertandingan, akunnya. Tapi setelah itu kami bisa bermain lebih rileks. Kekecewaan Kang makin terasa karena ini adalah laga terakhir sebelum kedua tim bentrok lagi di babak playoff. Sementara Red Sparks menyembunyikan kekuatan terbaiknya, Kang justru ingin menguji kesiapan timnya sebaik mungkin. Terutama, ia ingin melihat lebih banyak performa dari Moma yang dinilainya masih bisa lebih maksimal. Saya ingin mengecek kesiapan Moma lebih banyak lagi dan dia bisa melompat. Serunya penuh semangat. Tapi saya rasa timingnya belum mencapai puncak. Kami punya 2 laga tersisa, jadi masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Kini Hyundai punya peluang emas untuk finish di atas Red Sparks dan mengamankan keuntungan laga kandang di playoff. Mereka masih harus menghadapi Hwasong IBK Altos dan Gwangju AI Pepper Savings Bank dalam 2 laga terakhir di fase reguler. Tetapi yang terpenting, kami menang dan atmosfer tim jadi lebih baik. Tegas Kang. Kami akan memperbaiki hal-hal yang kurang maksimal dan semakin kuat di 2 laga berikutnya. Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan internasional. Atlet voli kebanggaan Indonesia ini mendapat apresiasi spesial dari Channel of the TV, sebuah kanal media Korea Selatan yang kerap membahas para pemain olahraga ternama. Berkat popularitas dan performa gemilang Megawati di Liga Voli Korea, salah satu video mereka yang menyoroti kiprahnya sukses meraih lebih dari 1 juta penayangan di YouTube. Keberhasilan tersebut tidak hanya membuktikan besarnya daya tarik Megawati di dunia voli internasional, tetapi juga memberikan dampak besar bagi kanal tersebut. Sebagai bentuk penghargaan, komentator voli ternama Korea sekaligus mantan pelatih GS Caltex, Cha Sang-hyun, secara khusus memberikan hadiah kepada Megawati. Hadiah ini merupakan simbol apresiasi atas dedikasi dan prestasi luar biasa Megawati yang telah menginspirasi banyak penggemar voli, baik di Korea maupun di Indonesia. Prestasi ini semakin menegaskan bahwa Megawati bukan hanya seorang atlet berbakat, tetapi juga figur yang mampu membawa pengaruh besar di kancah olahraga global. Dengan dukungan yang terus mengalir, kiprahnya di dunia voli internasional tentu akan semakin bersinar. Megawati Hangestri Pertiwi tidak bermain dalam laga Red Sparks versus Hillstatte dalam laga Liga Voli Korea. Red Sparks kalah telak 0-3 di laga ini. Ko Ha-jin memilih menyimpan Megawati Hangestri Pertiwi di laga lawan Hillstatte. Keputusan tersebut kemungkinan besar didasari oleh pertimbangan guna mempersiapkan tim dalam kondisi bagus jelang laga playoff. Selain Megawati, Red Sparks juga tak memainkan Yeom Hye-seon dan Pyo Seung-ju serta masih belum bisa mengandalkan Vanja Bukilic dan Park Eun-jin yang cedera. Tampil tanpa Megawati dan Bukilic di sisi serangan, Red Sparks sempat memimpin hingga angka 10-7 di awal set pertama. Namun setelah itu Hillstatte bisa berbalik unggul pada kedudukan 13-12. Setelah memimpin, Hillstatte bisa menjaga keunggulan dengan baik. Red Sparks juga berusaha keras untuk mengejar dan hanya tertinggal 1 angka pada kedudukan 16-17. Namun dalam momen itu, Red Sparks kemudian melakukan sejumlah kesalahan dan lebih banyak berada dalam tekanan Hillstatte. Red Sparks kehilangan 8 poin beruntun dan kalah 16-25.
Masuk set kedua, Hillstatter bisa unggul 7-3 di awal. Red Sparks lalu sempat berebut 5 poin beruntun dan berbalik memimpin 8-7. Sayangnya, momentum bagus itu tidak bisa dijaga dengan baik oleh Red Sparks. Red Sparks kembali berada dalam posisi tertinggal di angka 10-13. Setelah Red Sparks sempat merebut satu angka, Hillstatter lalu merebut 8 poin beruntun dan unggul 21-11. Set kedua pun kembali jadi milik Hillstatter dengan skor 25-16. Masuk ke set ketiga, Red Sparks sempat mencatat start bagus dengan unggul 7-4. Namun mereka kemudian kembali dikejar dan berbalik tertinggal pada angka 8-9. Setelah itu, Hillstatter kembali memegang kendali permainan. Hillstatter menyelesaikan set ketiga dengan skor 25-16. Red Sparks pun tumbang dengan skor 0-3 dari Hillstatter di laga ini. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus kembali berjuang keras di putaran ke-6 Liga Voli Korea musim ini. Meski tampil penuh semangat, Red Sparks harus mengakui keunggulan tuan rumah Suwon Hyundai EC Hillstatter dalam laga yang berlangsung pada Minggu 9 Maret 2025. Bertanding di Suwon Gymnasium, Red Sparks yang menurunkan banyak pemain pelapis tetap memberikan perlawanan sengit sejak awal set. Namun mereka harus menyerah dalam pertarungan 3 set langsung dengan skor 0-3, 16-25, 16-25, 16-25. Kekalahan ini membuat Red Sparks harus turun ke peringkat ketiga klasemen sementara. Pelatih Ko Ha-jin tetap memberikan kepercayaan kepada skuad pelapis dengan Lee Seon-woo menggantikan peran Megawati Hangestri Pertiwi sebagai oposite. Jeon Da-bin dan Guak Seon-oke bertarung sebagai outside hitter, sementara middle blocker Lee Ji-soo dan Lee Ye-dam dimainkan secara bergantian. Nye Rim dipercaya sebagai setter dan satu-satunya pemain inti yang turun di laga ini adalah libero Noh-ren. Di kubu Hyundai, beberapa pemain inti seperti Latitia Momabasoko, Yang Hyo-jin, Kim Da-in, serta middle blocker Yang Hyo-jin dan Lee Da-hyun turun secara bergantian, memberikan tantangan besar bagi Red Sparks. Meski berhadapan dengan skuad kuat Hyundai, Red Sparks tetap tampil penuh semangat. Mereka bahkan sempat memimpin di awal set pertama dengan skor 5-4, lalu 7-6, dan masih unggul 2 angka pada technical timeout pertama dengan skor 8-6. Para pemain pelapis Red Sparks menunjukkan permainan solid, menciptakan rally-rally panjang melawan skuad inti Hyundai. Pertarungan semakin sengit ketika Hyundai berhasil menyamakan skor menjadi 10-10 dan 12-12. Dua pukulan keras Guak Seon-oke yang nyaris berbuah poin masih bisa dikembalikan lawan, sementara spike keras Moma yang mengenai bibir net justru menghasilkan lucky ball untuk Hyundai. Red Sparks tertinggal 2 angka pada technical timeout kedua sebelum akhirnya Hyundai melesat dan mengunci set pertama dengan skor 25-16. Memasuki set kedua, Red Sparks kembali menunjukkan tekad kuat. Spike keras Lee Seon-woo membuka poin pertama bagi tim tamu. Meski Hyundai langsung unggul 7-3, Red Sparks tak menyerah. Mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 7-7 berkat pertahanan tangguh dan 2 blok poin dari Lee Ye-dam serta Nye Rim. Bahkan kecerdikan Nye Rim dalam membaca permainan membawa Red Sparks unggul saat technical timeout pertama. Namun intensitas permainan Red Sparks sempat menurun yang dimanfaatkan Hyundai untuk memperlebar jarak hingga 21-11. Hyundai yang masih mengandalkan mayoritas pemain inti hanya mengganti satu pemain dengan menurunkan So Hye-ji sebagai outside hitter. Red Sparks masih sempat menambah 4 poin, tetapi Hyundai akhirnya mengunci set kedua dengan skor 25-16 lewat quick ball dari Lee Da-hyun. Di set ketiga, semangat Red Sparks belum padam.
Mereka kembali tampil agresif dan memimpin 7-4 mempertahankan keunggulan hingga technical timeout pertama dengan skor 8-6. Park Ye-min akhirnya masuk menggantikan Jeon Da-bin, tetapi Hyundai semakin beringas dan membalikkan keadaan dengan melesat hingga unggul 16-9. Di sisi lapangan, Megawati Hangestri Pertiwi tampak menyaksikan pertandingan dengan mengenakan jaket, memberi dukungan bagi rekan-rekannya. Sayangnya, Hyundai tetap terlalu tangguh di laga ini, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3 set langsung. Meski kalah, Red Sparks menunjukkan daya juang luar biasa. Dengan semangat dan kerja keras, mereka siap bangkit di laga berikutnya. Dari analisis para pengamat dan netizen Korea, Hyundai saat ini dijagokan untuk keluar sebagai pemenang. Bahkan di platform polling seperti Naver, hasil voting menunjukkan dominasi Hyundai dengan persentase kemenangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Red Sparks. Bahkan Red Sparks belum menyentuh angka 20%. Tapi ingat, polling hanyalah angka di atas kertas. Pertandingan sesungguhnya dimainkan di lapangan dan Red Sparks masih punya kesempatan untuk membalikan prediksi ini. Tantangan besar menanti, tapi justru disitulah keseruannya. Bagaimana performa Hyundai belakangan ini? Hyundai sedang dalam performa terbaiknya. Mereka baru saja menaklukkan Pink Spiders kemarin dan mengamankan poin penuh. Saat ini mereka sudah sejajar dengan Red Sparks di klasemen. Lebih dari itu, para pemain utama mereka sudah kembali bugar dan siap tempur. Kalau Red Sparks masih menurunkan pemain lapis kedua sementara Hyundai langsung menggebrak dengan skuad utamanya, situasi bisa semakin sulit. Hyundai bahkan berpeluang mengamankan 3 poin penuh jika Red Sparks tidak menyiapkan strategi yang matang. Strategi apa yang bisa dilakukan Red Sparks? Nah, disinilah peran sang pelatih Ko Jin sangat krusial. Besok bukan hanya soal menghadapi Hyundai, tapi juga sebagai pemanasan sebelum bentrok lagi di babak playoff beberapa minggu ke depan. Pelatih Ko Jin harus menemukan strategi yang jitu untuk menahan laju Hyundai. Jika Red Sparks bisa menumbangkan Hyundai, mereka bakal meroket ke peringkat kedua dan mendapatkan keuntungan besar di playoff. Dan yang lebih penting, kesempatan untuk melawan Pink Spiders di final semakin terbuka lebar. Untuk semua fans setia Red Sparks, ini bukan saatnya berkecil hati. Statistik dan prediksi memang berpihak ke Hyundai, tapi sejarah telah membuktikan bahwa kejutan selalu bisa terjadi di dunia olahraga. Jadi, tetap dukung Red Sparks dengan penuh semangat. Tim ini punya potensi untuk bangkit dan membuat kejutan besar di kandang Hyundai. Terus pantau update terbaru dan mari kita berharap Red Sparks bisa menciptakan tren kemenangan yang spektakuler. CEO Vision International, Kim Seong-hon, yang menjadi agen Megawati Hangestri Pertiwi di Korea Selatan, akhirnya buka suara soal kabar bahwa pemainnya sedang dilirik oleh klub dari Jepang, Turki, dan Indonesia.
Media Korea Naver mengabarkan bahwa setelah musim Liga Voli Korea berakhir, Megawati menarik perhatian dari sejumlah klub luar negeri yang ingin merekrutnya. Klub dari Liga Voli luar negeri yang telah menunjukkan minat kepada Megawati yaitu Jepang, Turki, dan negara asalnya Indonesia, tulis Naver. Namun Kim Song-hon menegaskan bahwa saat ini Megawati masih sepenuhnya fokus untuk membawa Red Sparks bersinar di babak playoff Liga Voli Korea. Megawati saat ini hanya fokus pada babak playoff bersama Red Sparks, tegas Kim dikutip dari Naver. Setelah musim berakhir, barulah Megawati akan mempertimbangkan berbagai opsi apakah tetap berlaga di Liga Voli Korea sebagai pemain asing umum.